Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Nama Bapak Yogi Setiawan dengan NIM 180101070625 dari Lokal B PGMI 2018. Mata kuliah pembelajaran matematika SDMI dan dosen pengampunya adalah Ibu dosen Rahmatul Khairiyah MPD. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Iya, kita hari ini belajar tentang matematika, yaitu dengan tema mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, jadi ada yang tahu kah sudah caranya ataupun pengertian dari pecahan biasa ataupun pengertian dari persen? Ya, kalau belum ada yang tahu akan Bapak jelaskan. Sebelum memulai penjelasan pada hari ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah melalui metode tanya jawab, peserta didik dapat memahami dan mengerjakan soal mengubah bilangan biasa menjadi persen dengan tepat dan benar. Yang pertama yaitu pengertian pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B adalah 0, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Dan pada hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang penyebut. Sedangkan pengertian pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut dalam bilangan bulat. Sedangkan pengertian persen dalam matematika, persentase atau per 100 adalah bilangan atau sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. Bilangan itu kemudian diskalakan agar dapat dibandingkan dengan 100. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak tadi, apakah anak-anak bisa mengerjakan contoh soal dari nomor 1 sampai di nomor 4? Nah, ini adalah contoh soal yang kedua dari nomor 1 sampai di nomor 2. Apakah ada yang bisa mengerjakannya? Kalau tidak bisa, mari kita dengarkan penjelasan contoh soal berikut ini. Penjelasan soal yang pertama yaitu 1/2 sama dengan berapa ketika kita jadikan ke persen. Jawabannya ialah 1/2 sama dengan 1 dikali per 2 dikali. Nah, pembilang dengan penyebut harus sama kaliannya. Yang pertama 2 supaya 100 dikali berapa. Nah, jadi 2 dikali 50 ialah 100 dan 1 dikali 50 ialah 50. Nah, berarti jawabannya adalah 50/100 sama dengan 50%. Setelah itu penjelasan yang kedua yaitu 1/8 sama dengan berapa ketika dijadikan persen. Jawab 1/8 sama dengan 1 dikali per 8 dikali. Nah, jadi kan ini hasilnya pasti angka koma. Jadi berapapun perkaliannya hasilnya harus tetap 100. Jadi 8 dikali 12,5 sama dengan 100 dan 1 dikali 12,5 sama dengan 12,5. Nah, berapapun hasil yang angka di bawah
di angka 8 itu dikali berapa sama dengan perkalian yang di atas. Jadi tidak boleh berbeda antara 1 dikali 12,5 dan harus 8 dikali 12,5. Jadi jawabannya 12,5/100 sama dengan kalau di dalam persen yaitu 12,5%. Setelah mendengarkan dan mengerjakan soal tadi, dapatlah kesimpulan yaitu ketika mengerjakan soal tentang merubah dari bilangan biasa ke persen, maka yang harus diperhatikan adalah perkalian antara pembilang dan penyebut harus sama, tidak boleh berbeda agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, tugas untuk anak-anak di rumah adalah mengerjakan pekerjaan rumah dari nomor 1 sampai nomor 3, kemudian dikirim melalui grup WhatsApp yang telah Bapak bikin, supaya anak-anak tetap mengingat dan memahami tentang merubah bilangan biasa ke bentuk persen. Alhamdulillah telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan berdoa agar supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita teruskan dan kita tambah untuk hari-hari berikutnya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Dan jangan lupa untuk mengulangnya setiap hari agar anak-anak bisa paham tentang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.